Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How was your day today? I hope you are doing well today. Okay, so today we are going to learn about simple present tense, particularly additional s and es. Okay, are you ready for today, guys? For our material today? Okay, let's move. Okay, we start it. The first one is what is simple present tense? So, simple present tense is used to express habits, facts, or events that happen regularly. For the example, like our daily routine or our daily activities in a day. And then for the facts is like for the example like in the morning or for example like every morning is cold. Misalnya setiap pagi itu dingin gitu. Okay, next. So what verb used in the simple present tense? So the in the simple present tense, the verb used is verb one or best form verb. Jadi ya verb atau kata kerja yang digunakan di simple present tense itu menggunakan kata kerja dasar atau apa ya kata kerja pertama gitu. Okay, so for the examples of the verb one, there are play, go, eat, run, read, write, watch, study, sleep, drink, cook, and clean. Play means bermain, go itu pergi, eat itu makan, run itu berlari, read itu membaca, write itu menulis, watch itu menonton, study itu belajar, sleep itu tidur, drink itu minum, cook itu memasak, dan clean itu membersihkan. Okay, so next in the simple present tense, there are the patterns. The first one is about positive sentence or positive pattern. Positive sentence pattern. Jadi itu terdiri dari subject plus verb one atau verbnya bisa ditambahkan s dan is, kemudian ditambahkan objek. Kemudian di negatifnya itu subject plus do not or don't, and then or does not or doesn't plus verb one and plus object. And then integration sentence itu ada do or does plus subject and plus verb one and then plus object. So di sini kan harus fokus karena ketika di kalimat positif itu ada yang bisa ditambahkan s dan is, nanti di kalimat negatifnya itu dia ketika sudah menggunakan does not itu dia verb satu yang sudah ditambahkan s dia akan kembali lagi kepada basic formnya. Kemudian di kalimat interrogatif juga jika dia menggunakan does maka dia jika verb satunya awalnya mendapatkan tambahan s kemudian dia akan kembali ke basic formnya. Nah nanti kita akan bahas siapa saja yang akan menggunakan verb satunya itu ditambahin s dan is. Okay, so who uses the S and ES additional? So if we use subject I, you, we, they, we only have to we don't have to add S or ES in the verb one. But if we use subject she, he, it, we need to add S and ES in the di setelah huruf terakhir di verb satu itu. Contohnya itu ada plays, watches, and sleeps.
You got it, guys? She itu untuk menyebutkan dia perempuan, he itu untuk menyebutkan dia laki-laki, dan it itu untuk menunjukkan contohnya seperti hewan, tumbuhan, atau benda, atau mungkin juga em, benda mati lainnya. Oke, kemudian itu ada aturan penambahan S dan IS. Jadi, penambahan S atau IS hanya berlaku untuk kata kerja atau verb yang digunakan dengan subjek orang ketiga tunggal. He, she, it. Seperti yang Miss sudah katakan tadi, dalam kalimat positif. Jadi, hanya dalam kalimat positif ya. Kemudian umumnya tambahan S pada verb satu itu contohnya ada yang seperti tadi work menjadi works, play menjadi plays, and read menjadi reads. Kemudian tambahan S pada kata kerja yang berakhiran tambahan ES itu ada pada kata kerja yang berakhiran O seperti go menjadi goes, berakhiran H atau CH, watch menjadi watches, and berakhiran SH seperti wash menjadi washes. Kemudian ada untuk kata kerja yang berhubungan dengan Y. Jika huruf sebelum Y adalah konsonan, ubah Y menjadi I lalu ditambahkan ES. Contohnya seperti study menjadi studies, fly menjadi flies. And then the last is jika huruf Y adalah vokal, cukup ditambahkan S. Contohnya seperti play menjadi plays, and say menjadi says. You got it, guys? Okay, the next is the example. Jadi yang pertama ini adalah contoh kalimat positif. Contohnya itu ada I cook a pizza. Karena subjeknya itu adalah I, jadi tidak perlu menambahkan S atau ES. Kemudian ini ada subjeknya ada she. Di mana she itu merupakan subjek yang harus verbnya harus ditambahin S. Jadi dia menjadi she cooks a pizza. And then the next is kalimat negatif. Jika subjeknya itu I, you, atau we, they, maka tidak perlu menambahkan S juga. Dan kita pakainya itu don't atau do not. Jadi, I don't eat the noodle. Lalu kemudian kalau misalnya yang kalimat negatif ini subjeknya adalah she, he, it, maka dia menggunakan does not atau doesn't. Yang kemudian kalimat atau kata kerjanya ini verb satu ini akan kembali lagi seperti semula di mana dia tidak menggunakan S atau IS. Jadi contohnya itu she doesn't eat the noodle. Lalu yang terakhir itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya itu kalau subjeknya itu we atau they, so itu menjadi jadi do dan does-nya itu menjadi di depan. Karena dia menggunakan they, maka dia menggunakan do. Do they study together? And then, kalau misalnya subjeknya itu he, she, it, seperti yang di contoh terakhir ini, dia maka pakainya does, dan verb satunya kembali seperti semula, tidak menggunakan S dan IS. Jadinya, does he study alone? Okay. Oke, jadi next itu ada other examples. Jadi, subjek he, she, it ini bisa diganti dengan kata lain seperti my father or my mother itu sebagai he atau pronounnya itu he, kata gantinya itu he, dan Lisa misalnya Lisa, Rara, Nana sebagai she, kemudian intinya adalah nama orang atau benda yang bisa menjadi yang kata gantinya bisa menjadi she, it. Contohnya seperti my father itu sebagai he reads a newspaper, jadi makanya dia menggunakan tambahan S atau IS. Kemudian ada Lisa yang kata gantinya sebagai she itu drinks a cup of matcha. And then ada you, itu dia sebagai he juga, you plays in the garden. And the last is ada the cat or kucing, yang dimana dia kata gantinya sebagai it,
the cat eats the fish. Begitu guys. Okay, students, so we are in the last section of this topic. So the last is about quiz time. So I want you to choose the correct one of the verb one berdasarkan uh, berdasarkan subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut. Karena waktu kita sudah selesai, jadi Miss akan memberikan kuis ini sebagai homework kalian yang nantinya Miss akan tanya di next meeting. Oke, guys. Um, jika tidak ada jika ada yang ingin ditanyakan nantinya, kalian bisa tanyakan ke Miss. Miss tutup dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you so much. Have a nice day. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, students.